Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Dr. Lamani SIP MSc selaku dosen pembimbing dan Bapak Muhammad Aras sebagai dosen penguji satu dan Bapak Irmawan Rahyadi sebagai dosen penguji 2. Izinkan saya pada pagi hari ini untuk memaparkan mengenai penelitian saya yang berjudul Pengaruh Sosial Media Influencer, Content Marketing, Electronic Word of Mouth, dan Kualitas Produk terhadap keputusan pembelian produk Maybelline dengan mediasi brand awareness. Bab 1. Latar belakang penelitian. Pada saat ini, perkembangan industri makeup telah mengalami lonjakan yang luar biasa. Makeup tidak lagi menjadi kebutuhan sekunder, tetapi telah menjadi bagian penting dari gaya hidup modern. Dengan hadirnya media sosial dan perkembangan teknologi, tren makeup berubah dengan cepat, menciptakan pasar yang dinamis dan kompetitif. Konsumen kini telah selektif dalam memilih produk, tidak hanya mencari produk yang berkualitas, tetapi juga mempertimbangkan dari segi inovatifnya dan memiliki strategi marketing yang relevan. Salah satu merek yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan saat ini yaitu Maybelline. Sebagai brand kosmetik global, Maybelline menduduki pasar pada peringkat ke-10 penjualan global menurut Brand Directory. Keberhasilan Maybelline tidak hanya terletak pada kualitas produknya, tetapi juga strategi marketing yang inovatif. Di era digital ini, Maybelline memadukan penggunaan media online dan offline untuk menjangkau konsumen secara efektif. Dengan kampanye yang kreatif, seringkali Maybelline menjadi viral. Maybelline juga mampu menarik perhatian audiens milenial dan Gen Z sebagai target utama industri kosmetik modern pada saat ini. Rumusan masalah penelitian kali ini berjumlah 9. Yang pertama yaitu apakah variabel sosial media influencer berpengaruh signifikan terhadap variabel brand awareness dan selanjutnya mengikuti. Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama yaitu untuk menguji pengaruh sosial media influencer terhadap brand awareness dan selanjutnya mengikuti. Bab 2. Penelitian terdahulu saya menggunakan penelitian 1 dan penelitian 2. Yang membedakan dari penelitian kali ini yaitu terletak pada objek penelitiannya. Penelitian 1 menguji tentang telecommunication industry, lalu untuk penelitian 2 menguji tentang fashion brand. Untuk landasan teorinya, saya menggunakan teori persuasif dan teori of resonant action. Untuk landasan konseptualnya, X1 social media influencer, X2 content marketing, X3 electronic word of mouth, X4 yaitu kualitas produk. Untuk Z-nya brand awareness dan Y-nya keputusan pembelian. Berikut adalah kerangka berpikir dan hipotesis yang berjumlah 9. Hipotesis 1 yaitu variabel social media influencer berpengaruh signifikan terhadap brand awareness dan selanjutnya mengikuti. Untuk bab 3-nya yaitu untuk metode penelitian menggunakan kuantitatif dengan penelitian eksplanatif yang menjelaskan tentang sebab akibat antar variabel. Penelitian ini memiliki populasi sebanyak 12,3 juta pengikut followers at Maybelline global dan menggunakan teknik sampling dengan purposive sampling dengan menggunakan margin error 7% lalu dihitung menggunakan rumus Lovin dan hasilnya diketahui 204 sampel. Pengumpulan data menggunakan survei menggunakan Google Form dengan skala Likert, lalu penyebarannya melalui media sosial Instagram. Teknik analisis data penelitian kali ini yaitu SAMPLS yang dibantu dengan software Smart PLS. Untuk bab 4-nya, berikut adalah karakteristik responden. Untuk uji validitasnya, loading factor yang ada pada data semua berada di atas 0,7 dan AV yang ada pada data juga di atas 0,5. Maka dari itu, model ini lolos validitas konvergen. Untuk nilai rasio TMT-nya berada pada di bawah 0,9 sehingga lolos uji validitas diskriminan. Untuk nilai cross-loading pada tabel juga berada pada
di atas 0,7 sehingga lolos uji validitas diskriminan. Untuk uji reliabilitasnya, seluruh variabel berada di atas 0,7, maka data dianggap reliable. Itu adalah hasil bootstrapping. Untuk uji PET coefficient digunakan untuk menilai hubungan antar variabel dalam model. Berdasarkan kriteria tes statistik lebih dari 1,96, maka hubungan tersebut dianggap signifikan sehingga hipotesis dapat diterima. Lalu untuk p-value-nya kurang dari 0,05, hubungan dinyatakan signifikan dan hipotesis dapat diterima. Untuk uji R-square, nilai R-square 0,622 untuk purchase detection dan 0,637 untuk brand awareness berada dalam kategori moderat sehingga dapat dikatakan sebagai model yang cukup kuat untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Untuk goodness of fit-nya pada analisis ini menggunakan kriteria SRMR berdasarkan tabel yang ada adalah 0,072 yang memenuhi kriteria SRMR kurang 0,15. Hal ini menunjukkan bahwa model struktur dalam penelitian ini memiliki kecocokan yang baik dengan data dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. Lalu pembahasannya yaitu satu, pengaruh SMI terhadap brand awareness menunjukkan hasil yang signifikan positif. Lalu yang kedua, pengaruh konten marketing terhadap brand awareness menunjukkan hasil yang signifikan positif. Untuk yang ketiga yaitu pengaruh electronic word of mouth terhadap brand awareness juga signifikan positif. Untuk yang keempat yaitu pengaruh kualitas produk terhadap brand awareness berpengaruh signifikan positif. Untuk yang kelima yaitu pengaruh SMI terhadap keputusan pembelian juga berpengaruh signifikan positif. Untuk yang keenam yaitu pengaruh konten marketing terhadap keputusan pembelian berpengaruh signifikan positif. Untuk yang ketujuh yaitu pengaruh electronic word of mouth terhadap keputusan pembelian berpengaruh signifikan positif. Yang kedelapan yaitu pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian berpengaruh signifikan positif. Untuk yang terakhir yaitu pengaruh brand awareness terhadap keputusan pembelian juga berpengaruh signifikan positif. Bab 5 kesimpulan. Influencer media sosial berperan penting untuk meningkatkan kesadaran merek dan mempengaruhi keputusan pembelian melalui kredibilitasnya, daya tariknya, dan jangkauan mereka. Untuk konten marketing yang kreatif dan sesuai dengan preferensi audiens efektif dalam memperkuat sebuah citra merek serta mendorong keterlibatan konsumen untuk membeli. Electronic word of mouth juga memiliki dampak yang signifikan terhadap persepsi sebuah merek yang dimana ulasan yang positif akan meningkatkan kepercayaan untuk membeli. Untuk kualitas produk meliputi inovasi, daya tahan, dan efektivitas berkontribusi pada peningkatan loyalitas pelanggan dan memperkuat kesadaran merek untuk konsumen dapat membeli produk tersebut. Lalu brand awareness memiliki hubungan langsung dengan keputusan pembelian yang dimana semakin tinggi kesadaran merek, semakin besar kemungkinan konsumen melakukan pembelian. Syarat bagi penelitian berikutnya yaitu untuk melakukan studi jangka panjang yang dapat melihat perubahan pola perilaku konsumen terhadap suatu merek dalam kurun waktu tertentu. Untuk saran yang terakhir yaitu saran bagi perusahaan untuk menjaga peningkatan strategi komunikasi pemasaran dan kualitas produk dengan terus melakukan riset yang mendalam terhadap preferensi serta melihat kebutuhan pasar. Untuk daftar pustaka, saya menggunakan buku berjumlah 12, jurnal berjumlah 70, untuk website resminya berjumlah 4. Berikut lampiran pada penelitian kali ini. Sekian, terima kasih untuk presentasi hari ini. Selanjutnya,